Udah jadi tradisi kalau penonton One Piece ngeluarin opini ataupun teori masing-masing. Dan di sini gue bakalan ngumpulin beberapa teori-teori yang udah kekumpul, yang udah diungkapin sama beberapa penonton dari One Piece. Dimulai dari episode 52 yang dimana Luffy ditangkap sama Buggy yang berada di Logtown. Dan di situ kita tahu bahwa si Buggy menangkap si Luffy buat dieksekusi di tempat yang dulunya si Roger dieksekusi. Mungkin kalau didengar ini tuh ya gak masuk akal, cuman ya gak salahnya juga kan berteori. Kita tahu bahwa Oda Sensei selalu ngeluarin foreshadowing dari beberapa episode sebelumnya. Contohnya ketika si Buggy menjadi Yonko, kita udah ngeliat bahwa udah lama banget si Oda ngeluarin koper yang nunjukin kalau si Buggy sama beberapa Yonko. Dan akhirnya si Buggy pun beneran jadi Yonko di era sekarang. Nah, untuk teori kali ini, apakah benar si Luffy ke depannya bakalan dieksekusi sama halnya seperti Roger? Dan kemungkinan kalau si Luffy akan dieksekusi ketika sudah menemukan One Piece. Ya pokoknya sama halnya dengan si Roger. Dan di sini gue nambahin kalau gue keinget sama omongan si Rayleigh. Kalau dia sempet bilang kayak gini, tidak ada namanya kebetulan, semuanya terjadi karena suatu alasan. Dan mengingat tentang beberapa foreshadowing yang dilakukan oleh Oda, sebenarnya udah cukup banyak yang ditampilin dari episode-episode sebelumnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang teori yang ini? Kita lanjut ke teori yang lainnya. Kita tahu bahwa awakening dari kekuatan buah iblis berdampak permanen kepada suatu tempat. Contohnya di Pulau Panghazar, yang dimana tempat itu menjadikan pertarungan antara Akainu dan juga Aokiji yang sedang memperebutkan posisi tertinggi di angkatan laut. Ya, contohnya seperti Pulau Raijin yang diduga terpengaruhi oleh pengguna kekuatan Goro-Goro no Mi, sehingga pulau tersebut terus dihujani oleh petir setiap harinya. Dan teori di sini adalah apakah Joy Boy meninggalkan efek kepada Pulau Lauftel dari awakening buah Gomu-Gomu no Mi yang bisa kita kenal sebagai Nika. Dan kita tahu awakening tersebut membuat penggunanya terus tertawa. Dan bisa dilihat ketika si Roger menemukan Lauftel, dia tertawa terbahak-bahak bersama kru yang lainnya. Kita semua tahu kekuatan dari awakening buah Gomu-Gomu yang sangat luar biasa dan juga tidak masuk akal, yang membuat batasan dari kekuatan tersebut adalah imajinasi penggunanya saja. Dan membuat orang yang pergi ke Lauftel terkena efek dari Nika. Dan bisa saja kalau tekstur pulau tersebut terbuat dari karet. Dan itu semua bisa menjadi alasan kenapa Lauftel sulit ditemukan, karena pulau karet tidak bisa memancarkan energi medan magnet. Dan sehingga perjalanan untuk menempuh Pulau Lauftel membutuhkan 4 road poneglyph. Dan apakah masuk akal jika Lauftel adalah pulau yang terkena efek dari awakening buah Gomu-Gomu? Bagaimana menurut kalian para nakama? Dan sekali lagi ini hanyalah teori yang udah dikumpulin beberapa nakama ya. Gua rangkumin jadi satu. Dan teori yang terakhir adalah mengapa Shanks belayar dan singgah di desa Fusa. Setelah tahu apa itu One Piece dan menemukan One Piece, Roger berkata kalau dia terlalu cepat untuk mendapatkan One Piece. Dan dia berharap jika orang yang akan menemukan One Piece selanjutnya adalah anaknya. Dan Roger juga tahu bahwa Joy Boy adalah pengguna buah iblis dari Gomu-Gomu no Mi. Setelah membubarkan bajak lautnya, Roger menitipkan pesan kepada Shanks untuk mencari buah Gomu-Gomu no Mi. Dan akhirnya Shanks pun mendapatkan buah tersebut dari hasil ngebegal Wushu. Dan kita tahu bahwa Gomu-Gomu no Mi sangat dilindungi oleh pemerintahan dunia. Dan kemungkinan besar pengguna dari buah tersebut akan menjadi ancaman seperti Joy Boy. Itulah sebabnya Gomu-Gomu no Mi sangat dilindungi oleh pemerintahan. Setelah mendapatkan buah tersebut, Shanks pun mencari informasi tentang keberadaan dari anak Roger dan sampailah dia di desa Fusa. Saat Shanks ingin mencari keberadaan Ace dan ingin memberikan buah tersebut, tapi buah tersebut malah dimakan oleh Luffy. Dan Shanks pun bertanggung jawab akan kesalahan yang dia buat kepada pesan terakhir dari kaptennya. Dia pun menebus kesalahannya dengan cara mengorbankan lengan kirinya. Dan itulah mengapa jika Shanks sangat memiliki harapan besar kepada era baru, terutama kepada Luffy. Dan Shanks sendiri pun bilang kepada Shirohige jika lengannya dia korbankan untuk masa depan era baru. Nah, itu tadi beberapa teori One Piece yang menurut gua masuk akal. Dan sekali lagi ini hanyalah teori, gak ada nyambungnya sama alur cerita One Piece untuk kedepannya. Jika kalian punya pendapat tentang teori ini, tolong tulis di kolom komentar. Dan segitu aja video kali ini, see you next video.